Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, fa aqulu wa 'ala Allahi tawakkuli. Ma'asyiral hadirin, jamaah pengajian yang mulia, diceritakan daripada Imam Hatim Al-Asam. Beliau berkata, ma min sabahin illa wa yaqulu syaitan li. Beliau merasakan tidak ada satu subuh, tidak ada berpagi-pagi kecuali berkata syaitan kepadaku. Beliau merasa setiap pagi syaitan berkata kepadanya, ma ta'kulu, apa memakan oleh engkau hari ini, engkau makan apa? Wa ma talbasu, dan apa memakai oleh engkau? Wa aina taskunu, dan kemana kau berdiam hari ini? Kau mau pergi kemana? Pakaian yang mana? Makanan yang mana? Pepagian itulah dipikirkan. Itu cara syaitan menggoda. Sekarang pertanyaan, ada tak kita semacam itu? Nah, Imam Hatim ini ada semacam itu bisikan. Itu beliau rasa dari syaitan. Kau hari ini nak makan apa? Hari ini kau nak berpakaian yang mana? Hari ini kau nak ngumpul di mana? Nak tinggal di mana? Kalau ada bisikan semacam itu, kata Imam Hatim Al-Asam, fa'aqulu, maka aku berkata, aku menjawab untuk syaitan yang bertanya kepada aku, kau mau makan apa? Mau makai apa? Mau bertempat di mana? Aku jawab, kata Imam Hatim, akulul mauta, aku makan akan kematian. Hati tinggal mati saja. Aku tidak memikirkan apa yang aku makan hari ini. Cuman aku mikirkan bagaimana kalau aku mati hari ini. Salah satu yang dirahasiakan Allah kepada kita hambanya adalah kematian. Kematian itu kalau datang tidak pandang tua, tidak pandang muda. Kematian itu kalau datang tidak pandang
dengan orang sakit atau orang sehat. Kematian itu datang tidak peduli apakah harus meninggalkan anak yatim, padahal anaknya kecil-kecil masih. Ini kalau mati akan banyak anak yatim. Kematian tidak peduli itu. Pokok kalau sudah sampai gilirannya, kematian itu tidak memandang harus meninggalkan anak yatim kan, harus meninggalkan istri janda kan, atau meninggalkan suami kehilangan istrinya, itu tidak memandang. Kalau sampai gilirannya, maka kematian akan tiba. Kita tidak tahu besok siapa yang punya giliran, tahun hadapan giliran siapa. Saya kira 10 tahun lagi ada yang dapat giliran di dalamnya. Saya mana, apa yang di depan saya, apa sebelah kanan, sebelah kiri. Yang penting jangan takut lah dulu. 10 tahun masih baru 62 umur. Nah, tapi kan kita tidak tahu siapa nanti yang akan dapat giliran. Jadi yang penting asal pagi itu ingat, kalau ini hari terakhir, tentu kita banyak beramal. Masalah makan, masalah rezeki, yang penting berdoa, berusaha, jangan dipikirkan. Yang penting bekerja. Berapa dapat? Itulah kita syukuri. Kita tidak pandang banyak atau sedikit, tapi pandang itu yang memberi adalah Allah. Yang kedua, wa albasul kafana, memakai oleh aku akan kain kafan. Kata Imam Hatim yang memikirkan, hari ini bukan makan apa, memakai apa. Cuman yang saya pikirkan, suatu saat saya memakai kain kafan. Itu kalau sudah terpakai kain kafan, masuk ke alam kubur, iyalah sudah. Kalau sudah terpakai kain kafan, tidak akan pernah bersalin lagi. Satu itulah pakaian yang harus kita bawa, dan ada tempat bersalin. Maka tidak dibolehkan pula tuh kain kafan yang mahal-mahal, kain kafan yang sederhana. Karena kalau masuk kubur, dia akan mudah berubah dan rusak. Apalagi kita ditungkal, belum masukkan lagi mayatnya, di bawah air sudah berenang dengan air lumpur. Dapat dibayangkan lah, kalau orang tua kita, kalau kita masuk ke dalam itu, salah sudah. Maka tenggelam dengan air lumpur, timbul pula dengan tanah di atas. Petinya dari suku pula, papannya kayu jerutung, pakunya pula paku yang berkarat. Apa nasib kita lagi? Jadi tidak usah mikir pakaian, apa yang ada itulah dipakai. Apa pikir-pikir? Ya, tidak pakai baju putih, pakai. Tidak usah dipikir-pikirkan. Nah, yang penting dipikirkan nanti ada kain kafan. Yang ketiga, wa askunu al-qabr, dan berdiam aku di kuburan. Yang kupikirkan di mana aku, itu kata itu penting, karena itu bukan tempat yang sesungguhnya. Tempat yang sesungguhnya itu adalah kuburan. Kalau kita tinggal di tongkang ini bisa pindah-pindah. Kadang setahun di sini, nanti pindah lagi ke tempat lain. Kalau masuk kuburan tuh, berdiamlah situ. Tidak boleh lagi
kemana-mana di dalam itu. Keluar pun tidak boleh keluar. Kalau keluar juga habis ribut satu RT, yang dicoba keluar dia kubur, berdiam lagi di situ. Nah, kalau di situ abadi sampai menunggu hari pembangkitan yang cukup lama. Nah, kalau di dunia ini tempat kita sementara. Nah, maka itu kita menyiapkan untuk tinggal bertempat di alam kubur. Apa persiapannya? Satu, kita tidak boleh mengumpat orang, tidak boleh kita menghina orang. Yang orang itu tidak layak dihina, yang orang itu tidak layak dihina. Kata Nabi, man ulila indahu mu'min falam yansuruh wa huwa yaqdiru ala yansurah. Barang siapa yang dihina di sisinya akan orang mukmin. Orang mukmin dihina yang tidak layak, maka tidak menolong dia yang mendengar tadi daripada hinaannya, padahal dia mampu bahwa menolong. Kalau dia dulu mampu, cuman dibiarkannya kawan yang mukmin yang baik ini dihina. Nanti kata Nabi, adzallahu ala ru'usil ashhad yaumal qiyamah. Nanti Allah akan menghina atasnya di hadapan orang banyak pada hari kiamat. Sungguh mengerikan kalau Allah langsung yang menghinanya. Maka amalannya kita hidup tidak berminat menghina orang yang tidak jelas betul apa tidak, apalagi. Yang kedua, jangan hasad kita, jangan dengki kita, karena semua itu ada yang ngatur Allah. Jadi kita tidak boleh dengki kepada sesama kita. Itulah amalan masuk ke dalam kubur. Setelah saya menjawab itu, kata Imam Hatim Al-Asam, payah berhukum minni, maka lari dia itu syaitan minni daripada saya. Tidak ada lagi bisikan itu menahan lagi, langsung pergi dia. Kalau kita ini setiap hari ingat mati, ingat kain kafan yang dibawa, ingat alam kuburan, syaitan yang mendekat. Kalau setiap hari ingat, kita ini dapat giliran nanti kematian, kita ini dapat giliran kain kafan, kita ini dapat giliran masuk ke kubur. Syaitan kadang mendekat lagi, kadang mendekat. Inilah yang dialami oleh Imam Hatim. Diceritakan daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man kharaja min zulil ma'siyati ila izzit ta'ati. Barang siapa yang keluar ia daripada hinanya maksiat, ila izzit ta'ati, kepada mulianya taat. Dia ini asalnya banyak maksiatnya, banyak buat salahnya. Keluar dia daripada kehidupan yang gelap ini menuju mulianya orang taat kepada Allah. Kalau mau kita meninggalkan kebiasaan yang tidak baik menuju kepada mulianya pekerjaan yang baik, aghnahullahu ta'ala min
ghairi malin. Nanti Allah kayakan akan dia daripada tanpa harta. Tidak perlu duit banyak, tapi hatinya kaya. Dia merasa sugih, dia merasa nyaman, dia tidak merasa kehilangan. Hatinya senang, hatinya senang. Binafakatihi, dengan nafkahnya itu mah hatinya tenang. Walau tidak banyak duit, tapi tenang dia, karena dia habis meninggalkan maksiat menuju mulianya berbuat taat kepada Allah. Nanti dia hatinya merasa nyaman. Wa ayyadahu min ghairi jundin, dan menguatkan Allah daripada tanpa tentara. Artinya selalu dia memandang dengan kekuatan Allah, walaupun tidak ada yang mengawalnya, tapi dia merasa Allah bersamanya, karena habis dari berbuat maksiat menuju taat. Kita kalau sudah badan kotor dari kebun, gatal pula karena umpai, karena rumput penuh pula dengan lumpur, masuk ke lumpur naikkan kelapa, ngangkut pula sawit, keringat dengan baju jatuh kan, baunya pun kalau lalat termasuk ke dalam baju itu kesadaran, saking baunya mantap tadi. Nah, balik ke rumah, mandi pakai sabun, pakai sampo, kemudian sudah enak mandi bersih rasanya badan, walaupun tidak pakai baju mahal, tapi senang perasaan, nikmat, segar badan, walau baju sederhana, baju kaos cuma, duduklah di kursi lagi, bikin kopi, pokok sempurna, di rumah kawan pula, itu sudah. Kalau rumah dewe kurang pas, enak kan, walaupun berduit, tapi nyaman kan, karena tadi kita balik dari kerja, tadi badan kotor, gatal, bau mandi, bersabun pula, enaknya minta ampun. Walau baju tidak mahal, tapi nikmat, begitulah. Orang yang biasa kerjanya tidak baik, tertinggal dalam ibadah, kemudian menuju dia kepada kebaikan, senantiasa menjaga ibadah, itu dia kaya, merasa nyaman walaupun tidak punya harta, merasa kuat walau tidak ada pengawal, wa a'azzahu, dan Allah muliakan dia, min ghairi asyiratin, sekalipun tidak punya jemaah lagi, karena dia meninggalkan jemaahnya, meninggalkan perkumpulannya yang biasa melakukan maksiat, ditinggalkannya, maka dia terasing, tidak lagi berkawan dengan rombongan itu, sekalipun dia tidak punya jemaah, tapi dia mulia. Nah, daripada punya jemaahnya banyak, nurut dengan dia, tapi kita tenggelam dalam kemaksiatan. Ini antara lain. Kemudian diceritakan bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kharaja zata yaumin ala ashabihi, pernah keluar ya Nabi pada satu hari atas sahabat-sahabatnya Nabi. Faqala, maka berkata
kaifa asbahtum, hal keadaannya, kata Nabi, bagaimana berpagi-pagi kamu. Istilah apa kabar pagi ini, apa kabar kalian di waktu pagi ini. Faqalu, maka menjawab sahabat, asbahna, berpagi-pagi kami dari tadi subuh, mu'minina billah, kami beriman kepada Allah. Kami dari tadilah kami beriman pula, dan kami pikirkan yang penting beriman. Maka ada doa sahabat Ibnu Mas'ud, Allahumma inni as'aluka imanan la yartaddu. Ya Allah, saya meminta iman jangan murtad. Yang kedua, wa na'iman la yanfadu, nikmat jangan hilang, nikmat jangan habis. Kita kalau nikmat habis, umur masih ada, banyak tantangan. Nah, saya ini nikmat kekurangan uang juga. Pokoknya banyak berdoa supaya nikmat itu jangan hilang. Para habaib orang Arab itu, dia nikmat makan, nikmat minum jarang berkurang. Kita ini belum tua, pantang banyak deh. Pantang banyak. Makan ini salah, makan itu salah. Kebanyakan pantang, hilang nikmat deh. Aku pun berkurang nikmat deh. 2 hari kemarin sakit kepala, bagian belakang. Bawa minum jeruk berhenti, kolesterol mungkin. Aku selama ini tidak tahu dengan kolesterol. Aku bilang makan galah kolesterol kalau di rumah dewe, kalau di rumah kawan tidak ada kolesterol, paling kolesterol dengan dewe. Memang kepala budak pening lagi. Nah kata iya bejanya ini, itulah aku jual terus. Kemarin saya malam Ahad kemarin demam saya dari malam Rabu, malam Selasa, malam Rabu kemarin itu demam. Malam Ahad tadi tidak bisa di Masjid Raya, demam. Saya berbual Pak dengan santri habis pengajian di Sungai Gembar. Santri yang membawa saya itu kalau bahasa Banjar puyuh, karena pulang pergi 2 jam. Dan tidur dia sampai maghrib baru bangun. Aku bilang sama santri yang ikut, kata rata-rata santri aku yang ikut aku pengajian dia sanggup garing terus. Ada kemarin pernah aku bawa 12 hari apa kemarin sampai Mekah, 9 Gunung Riau sana masuk kebun sawit perusahaan, balik naik Marina Batam sampai di Perigi sana pening kepalanya Bupari, paksa ke Mangkuk sampai di Marina Batam sudah jatuh pulang, masuk mobil langsung masuk rumah sakit, dirawat semalaman. Nah, aku terus terang ya, pengajian tak pernah aku tidak pernah. Sekali malam Selasa habis aku cakap menggigil semalaman. Nah, kayak dia buat terus. Pokoknya dia boleh kita berbualnya ada teguran. Timbang demam aku, demam saya. Pas lisan antakula, betul lah sudah. Jagalah lidah kalau nak bercakap. Annal bala muwakkalun bil mantik. Sesungguhnya bala itu datang sebab kita salah cakap. Nah, sebab kita salah cakap. Katanya kami orang beriman. Kata Nabi, wa ma alamatu imanikum. Apa tanda-tanda iman kamu apa? Lalu menjawab dia, nasbiru alal bala. Kami selalu sabar menerima bala. Kalau ada dapat bala ujian kami sabar. Wa naskuru ala rafa. Kami bersyukur kalau mendapat keluasan di dalam kehidupan. Bersyukur kalau dapat bala kami bersabar, dapat nikmat kami bersyukur. Wa narda bil qada, kami rida saja. Apa yang Allah takdirkan kepada kami hari ini, kami rida saja. Kalau begitu kata Nabi, antum al-mu'minuna
model beginilah orang mukmin yang hak, harus sabar dapat bala, harus bersyukur dapat nikmat, ridha saja apa yang sudah Allah takdirkan. Mudah-mudahan kita senantiasa diselamatkan Allah dunia wal akhirah, husnul khatimah was sa'adah. Amin Allahumma amin. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih kurang saya banyak minta maaf. Akhirul kalam